Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Terima kasih Yesus untuk karunia-Mu pada hari ini. Hari yang baru telah Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang baru untuk kami bisa mengucap syukur, memohon ampunan, dan melakukan setiap kehendak-Mu Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari baru yang Kau berikan pada hari ini. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan, jiwa roh kami Yesus, agar setiap perkataan-Mu Tuhan dapat berakar kuat Tuhan, menjadi benih berakar kuat, tumbuh dan berbuah lebat seperti yang Kau mau Tuhan. Dan kiranya dari hari ini sampai selamanya Tuhan, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami, melingkupi hati kami, hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apapun menjadi kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mempermuliakan nama-Mu selama kami hidup di dunia ini yang hanya beberapa detik atau beberapa menit di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semua hal yang telah Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan, untuk setiap berkat anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap pernyataan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah berbicara kepada saya, berbicara kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau bernyata, berada. Dan biarlah Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan tinggal tetap dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu Tuhan, para pasukan malaikat-Mu Tuhan, melindungi kami dan keluarga kami, dan setiap orang Yesus di muka bumi ini yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah menyatakan diri-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh benar-benar anugerah terbesar dan terindah dalam hidup kami Yesus. Dan kami serahkan renungan harian ini. Beracaralah Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Hari ini kita akan baca Alkitab di Matius. Kita akan baca di Matius 10 ayat 20 sampai 24. Judul perikopnya Matius 11 ya. Yesus mengecam beberapa kota. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Kita akan baca. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau,
Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kota kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ini yang Tuhan katakan. Yesus mengecam beberapa kota. Ini kita akan baca di Lukas. Ditulis di Lukas juga. Di Lukas 10. Di Lukas 10, judul perikopnya sama. Yesus mengecam beberapa kota. Kita akan baca. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ini Tuhan sendiri yang katakan. Ditulis oleh Matius dan Lukas. Kita akan ini ya. Kita akan renungkan bersama. Yesus zaman dulu mengecam orang. Mengecam kelakuan mereka yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sehingga Tuhan Yesus apa? Disalib. Karena apa? Mereka dikecam tidak mau bertobat. Karena mereka merasa dibenarkan ya. Berkelompok. Jadi merasa dibenarkan. Mereka akhirnya menyalib Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka bebal. Dikasih tahu tidak mau. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya juga mengalami. Mengasih tahu beberapa orang tentang akibat jika melakukan sesuatu, mereka malah memutarbalikkan fakta dan membalik kata-kata itu, tidak mau bertobat dengan merubah kelakuan mereka, tapi mereka mencari teman untuk membenarkan kelakuan mereka. Itu terjadi sebelum pandemi. Dan itu mereka gunakan untuk memanipulasi orang-orang, sehingga kelompok mereka yang diuntungkan. Itu terjadi di zaman sekarang dan saya mengalami. Tuhan Yesus zaman dulu mengecam, bukan orang ya, malah kota dikecam Tuhan Yesus. Dia berkata seperti ini. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi Tuhan berkata kepada Korasim, di situ Tuhan melakukan banyak mujizat. Tapi walaupun mereka mendapat mujizat Tuhan yang luar biasa, mereka tidak bertobat. Tuhan sampai berkata, jika mujizat itu terjadi di kota lain, tidak terjadi pada kalian, kota itu pasti bertobat. Tapi kamu tidak, walaupun sudah mendapatkan mujizat yang luar biasa, kamu tetap saja bebal. Tuhan pasti berkata seperti itu. Kemudian Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ini Tuhan sudah marah dari zaman dahulu. Tuhan sudah mengingatkan bukan banyak orang, banyak kota. Tapi kenapa? Bebal, sombong rohani, tidak mau dikasih tahu. Itu sudah Tuhan alami dari dahulu kala. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Ini Tuhan Yesus, Tuhan kita, yang sudah menyelamatkan umat manusia itu sendiri yang bilang. Tuhan Yesus tidak mengecam per orang, tapi kota. Tuhan sampai ini loh, sudah melakukan mujizat, sampai Tuhan berkata, mujizat sudah banyak terjadi pada kalian. Tapi
perilakunya tidak berubah. Sampai Tuhan berkata, andai kata mujizat itu terjadi di orang lain, pasti orang lain tuh bertobat. Tapi kalau mujizat terjadi pada kamu, malah kebebalan yang terjadi. Ini Tuhan yang bilang. Tuhan juga berkata ini ya, karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Kota Sodom yang dihancurkan Tuhan. Tuhan berkata, kalau ada mujizat-mujizat terjadi di sana, tentu orang akan bertobat. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sodom yang sudah dihancurkan Tuhan. Kita ini ya, ada kata-kata yang ditulis oleh Lukas, tidak ditulis oleh Matius. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Jadi barang siapa mendengarkan kita, ia mendengarkan Tuhan Yesus. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak kita orang yang diutus Tuhan, ia menolak Tuhan Yesus. Ini Tuhan yang katakan sendiri. Dan barang siapa menolak aku, barang siapa menolak Tuhan Yesus, ia menolak Dia yang mengutus aku. Ia menolak Tuhan Allah Bapa di surga yang mengutus Tuhan Yesus. Ini Tuhan yang bilang sendiri, Tuhan Yesus Tuhan kita. Jadi siapapun nantinya yang lihat tayangan ini, puluhan tahun kemudian, ratusan tahun kemudian, jangan khawatir siapapun yang diutus oleh Tuhan. Siapa yang menolak kita, menolak Tuhan Yesus. Ini sudah ditulis di pasal sebelumnya juga. Siapa yang menolak Tuhan Yesus, menolak Dia, Bapa pemilik dunia ini yang mengutus Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai khawatir, apapun alasannya. Kalau orang sudah dihadapkan sama orang utusan Tuhan, masih banyak alasan, itu pasti ada kepentingan lain. Percaya, tidak mungkin tidak. Karena apa? Sudah berani melawan Tuhan, berarti kepentingannya lebih besar daripada kepentingan Tuhan di mata Dia. Kita akan ini ya, kita akan mencoba sedikit membahas kota Sodom itu kota apa sih? Kok yang dibahas Tuhan? Ini kota Sodom ini zamannya Abraham. Kenapa kota Sodom dihancurkan? Jadi ada kejadian ini ya, kita akan baca ini. Kita akan coba bahas sedikit mengenai kota Sodom. Kenapa kota Sodom dihancurkan Tuhan? Karena saat itu orang-orang banyak mengeluh mengenai Sodom dan Gomora yang melakukan banyak dosa, yang mengeluh kepada Tuhan. Ini ditulis di kejadian pasal 18 sampai 19, kejadian kota Sodom itu. Tapi ada satu yang menarik. Ada satu kejadian yang menarik hati saya untuk kita baca di sini. Kota Sodom ditulis di pasal 18 sampai 19 ya. Nah, jadi kota Sodom itu dihancurkan karena ada kekejian bagi Tuhan. Apa itu kekejiannya? Kita akan baca ini ya. Jadi kita akan baca beberapa ayat. Ini judul perikopnya di pasal 18 ayat 16. Judul perikopnya doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom.
Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka dan mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan. Tuhan, ada terlintas di pikiran Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar di atas bumi? Bangsa besar dan berkuasa. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Ini ya, Tuhan berpikir seperti itu. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Tuhan akan berkata seperti itu. Aku akan turun untuk melihat. Tuhan turun untuk melihat. Lalu berpalinglah orang-orang itu dan dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana kiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Abraham membela kota itu. Tuhan, kalau ada orang 50 yang benar di kota itu, apakah engkau akan menghancurkannya? Masakan engkau akan menghancurkan orang benar bersama orang-orang fasik tersebut? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Makanya kita tuh butuh orang-orang seperti Abraham, sehingga saat Tuhan mau menghukum suatu kota atau suatu tempat, ada orang-orang yang masih benar di mata Tuhan, sehingga kota itu diselamatkan seperti usaha Abraham ini. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Ini tuh Abraham berkata seperti itu. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 50 dari ke-50 orang benar itu, apa engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 50 itu firmannya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Jadi Abraham masih nego sama Tuhan. Tuhan, kalau kurang 50, Tuhan, Abraham juga dalam hatinya, aku berani berkata seperti kepada Tuhan padahal aku cuma debu dan abu. Tapi Abraham tetap nego kepada Tuhan. Tuhan, kalau kurang 50 gimana? Tuhan berkata, aku akan ampuni bila ada 45. Itu makanya kita butuh orang-orang untuk bisa berdoa yang benar di mata Tuhan, bukan merasa benar sendiri ya. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, kiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Terus Abraham berkata lagi, kalau ada 40 gimana Tuhan? Aku tidak akan memusnahkan kalau ada 40. Tuhan bilang seperti itu. Katanya lagi, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi kiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Masih nego Abraham. Tuhan, kalau ada orang benar di sana 30 orang, apakah kau akan musnahkan? Tidak. Kalau ada 30 orang benar, aku tidak akan memusnahkannya. Tuhan berkata seperti itu. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Abraham juga berkata seperti itu, juga memberanikan diri karena dia sadar di sini dia berkata dia itu debu dan abu. Makanya dia memberanikan diri nego sama Tuhan. Berdoa untuk kota Sodom dan Gomora. Katanya sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, kiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu.
Abraham masih nego lagi, Tuhan kalau ada 20 gimana Tuhan? Aku tidak akan memusnahkannya kalau ada 20. Itu berkat Abraham. Abraham nego terus. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Kiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan, setelah ia selesai berfirmanlah kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Makanya Tuhan berkata, seandainya mujizat itu terjadi di kota Sodom, ada 10 orang yang bertobat, kota Sodom saat ini masih berdiri. Tuhan yang bilang. Alasannya kenapa? Ada doa Abraham. Abraham nego sama Tuhan. Abraham berdoa, memberanikan diri. Andai kata mujizat itu terjadi di Sodom, itu perjanjian baru ya Tuhan. Sodom kan kejadiannya waktu Abraham. Berapa ribu tahun lagi? Tuhan berkata seperti itu. Andai kata itu mujizat yang kamu alami terjadi di Sodom, ada 10 yang bertobat, tidak akan musnah. Nah, kita akan coba ini ya. Kan Tuhan tadi bilang ini ya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang. Jadi, waktu orang berdoa itu ya, berkeluh kesah tentang kelakuan orang Sodom dan Gomora, Tuhan bilang sendiri nih. Ditulis di Kejadian, aku akan turun sendiri melihat apakah kelakuan orang itu seperti yang dikeluhkan orang-orang itu. Jadi waktu Tuhan mendengar doa-doa orang itu, segala keluh kesah orang-orang atas kelakuan Sodom dan Gomora, Tuhan itu turun sendiri. Ini ditulis di sini ya. Ditulis di Kejadian pasal 18 ayat 21. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang itu. Tuhan turun sendiri datang ke Sodom. Datangnya gimana? Waktu itu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Lot sujud di hadapan orang itu. Serta berkata, Tuhan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan roti, hidangan. Nah, kita baca ini. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintunya tertutup. Dan ia berkata, saudara-saudara, janganlah kiranya berbuat jahat. Ini ya, yang kata-kata yang ini ya, yang di 5. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Jadi zamannya Sodom itu sudah terjadi homoseksual. Di sini dikatakan orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua. Kemudian Lot menawarkan anaknya yang perempuan. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak itu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu. Utusan Tuhan datang ke Sodom Gomora dengan utusannya.
Dan dengan mata kepala sendiri Tuhan melihat kelakuan mereka. Dengan telinga dan mata sendiri Tuhan mendengar, biar ku pakai mereka. Nah, kita akan baca di ini ya, mengenai homoseksual. Di sini tidak dikatakan suatu kekejian, tapi di ayat lain. Kita akan baca di Imamat. Imamat 18. Jadi dosa apa yang dilakukan Sodom? Dosa apa saja? Ini kita akan ini ya. Imamat 18 ayat 22. Kenapa? Maka janganlah lagi orang Israel mendekat ke Imamat 18. Imamat 18. Atas dasar apa orang-orang gereja bisa bilang homoseksual itu kekejian di mata Tuhan? Ini ya, Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Janganlah kamu tidur. Ini ya, kita. Jadi saat itu di ayat ini ini ditulis karena mereka melakukan persembahan kepada Molok. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ini Tuhan yang bilang. Kenapa itu dibilang dilarang di gereja? Itu salah satu ayat yang mendasari gereja melarang homoseksual. Nah, kita akan baca di Roma juga beberapa ayat yang melarang homoseksual. Roma 1 ayat 27 sampai 28. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman lelaki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ini ditulis oleh Paulus ya. Paulus juga menulis bahwa ini adalah kesesatan di mata Tuhan. Nah, ini juga kita akan baca lagi kenapa Sodom selain dosa homoseksual itu kenapa dihancurkan Tuhan. Kita akan baca di Yeskiel ya. Jadi alasan kenapa Tuhan Yesus tadi di perjanjian baru di Matius berkata, andai kata ada orang benar, andai kata mujizat itu terjadi di zamannya Sodom itu, di kota Sodom sebelum dihancurkan, pasti Sodom tidak dihancurkan karena apa? Ada orang benar di situ. Ini ya, kita akan baca di Yeskiel 16 ayat 49 sampai 50. Ini coba kita baca di 48. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguh-sungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perempuan, tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Itu yang dilakukan Sodom saat itu. Jadi selain homoseksual, mereka juga melakukan ini juga.
kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya pada anak-anak perempuannya, tapi tidak menolong. Jadi saat mereka hidup berlimpah-limpah, mereka tidak menolong orang miskin. Ini yang dikatakan Tuhan. Jadi selain homoseksual ada kesalahan lain yang dilakukan orang itu. Nah, kita akan baca salah satu tulisan dari buku yang ini ya. Kita akan baca pengertian homoseksual. Pengertian homoseks adalah hubungan dengan seks sejenis dengan jenis seks yang sama atau sejenis. Istilah homoseks dalam prakteknya ditujukan untuk kaum lelaki yang istilahnya kerennya ialah gay, yang kini banyak menjadi sikap hidup pria secara tersembunyi. Bahkan ada yang terang-terangan di berbagai negara. Sedang istilah lesbian adalah hubungan sejenis di kalangan kaum wanita. Berarti homoseks dan lesbian adalah perbuatan berzinah dengan sesama jenis. Menurut kajian etika Kristen, perbuatan homo dan lesbi ini merupakan pilihan yang disadari. Jadi penulis ini, Bapak Karel Sosipater ya, saya punya bukunya ini. Homo dan lesbi adalah pilihan yang disadari. Jadi dengan sadar memilih. Bukan dari sononya atau korban dari penyebab seperti genetika atau psikologi sosial saja. Tapi yang sering kita alami juga, yang perlu digarisbawahi juga. Karena kita sering mendengar juga ya, ada perbuatan homoseksual yang dilakukan anak-anak dan kemungkinan saat tidak mengalami penanganan yang baik, kemungkinan besar mereka akan melakukan ke anak-anak yang lain juga. Kan kita sering melihat berita itu ya. Sebab ketika mereka melakukannya, otaknya sadar, bukan tidak sadar, bisa membedakan antara rasa nikmat atau tidak. Karena tidak nikmat, tentu tidak akan meneruskan dan tidak mengulang homoseksnya. Awalnya dari bujukan teman, karena nikmat lalu kecanduan. Jadi kenapa mereka berkelanjutan? Dan dikatakan sini pilihan sadar ya. Ini kita bicara tentang pilihan sadar ya. Otaknya sadar, bahkan bukan tidak sadar, bisa membedakan antara rasa nikmat dan tidak. Kalau tidak nikmat, tentu tidak akan meneruskan dan tidak mengulangi homoseksnya itu. Awalnya dari bujukan teman karena nikmat lalu kecanduan. Jadi ada rasa nikmat yang dirasakan lalu kecanduan. Jadi ini dikatakan pilihan sadar. Karena dikatakan berdosa. Tuhan bilang kekejian. Dikatakan juga oleh Paulus. Karena kenapa kita harus taat itu? Karena Alkitab ini adalah panduan kita. Rasulnya mengatakan itu keji, Tuhan mengatakan itu keji. Makanya kita menuruti Tuhan. Itu kalau secara sederhana ya. Karena itu adalah perkataan Tuhan kita, maka harus ditaati. Itu ya. Dalam sejarah Perjanjian Lama, perbuatan homoseks dilakukan juga dalam penyembahan berhala, seperti yang di Molok tadi. Bahkan tampaknya diagungkan. Jadi saat itu diagungkan karena apa? Untuk persembahan berhala. Sekitar ibadah Baal dan Astarte juga dilakukan praktek homo baik oleh pasangan sesama lelaki maupun pasangan sesama perempuan. Ini ya, ini bukunya Bapak Karel, Etika Perjanjian Lama. Saya akan bacakan lagi. Sekitar ibadah Baal dan Astarte dilakukan praktek homo baik oleh pasangan sesama lelaki maupun pasangan sesama perempuan. Perbuatan tersebut menyesatkan bagi penganutnya waktu itu dan memberi pengaruh buruk kepada umat Israel yang hidup di dekat atau di sekitar mereka. Kecanduan atau ketagihan yang semakin lama semakin mencengkram kuat dan iblis juga turut bekerja sehingga perbuatan homoseks dan lesbian dilakukan terus-menerus dalam hidupnya. Sebab iblis tahu bahwa perbuatan homo adalah kekejian bagi Allah dan mereka akan dihukum mati. Ditulis di Imamat 18 ayat 22. Seperti yang kita baca tadi. Paulus menulis bahwa mereka meninggalkan hubungan seks dengan istrinya kepada hubungan sejenis yang mesum dan mereka menerima balasan setimpal dari kesesatannya. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan pikiran mereka yang terkutuk sehingga mereka melakukan yang tidak pantas.
Ini ditulis di Roma 1 yang kita baca tadi, ayat 27 sampai 28. Saya baca di buku Bapak Karel Sosipater. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata seperti tadi? Andai kata mujizat yang kamu alami itu dialami oleh warga Sodom dan ada 10 yang bertobat, saat ini Sodom tuh masih ada. Tuhan sendiri yang bilang. Makanya kita perlu berdoa agar banyak lagi orang-orang yang dipakai Tuhan di jamah Tuhan. Karena saya juga zaman sekarang kan orang bercanda atau melakukan sesuatu ya. Oh, kamu tuh kalau ada orang lelaki kemayu dibilang banci atau homo kayak gitu kan. Kalau ada perempuan yang agak kelakian karena jarang pakai gaun dibilang lesbi. Kalau bahasa Jawa wandu, itu juga saya alami. Dulu tidak, tapi karena ada satu orang yang mengatakan itu dan orang-orang lain itu menyetujui dalam tanda kutip, jadi ikut-ikutan mengatakan itu. Seperti ada pikiran bawah sadar yang, oh, apakah aku benar seperti itu? Jangan-jangan iya. Itu karena apa? Karena penghakiman orang lain. Tapi kita harus tahu juga, kita itu punya gambar diri Tuhan. Kita harus katakan itu. Kita tahu sebelum orang itu mengatakan seperti itu. Kita itu umat pilihannya Tuhan. Ada gambar diri Tuhan. Setiap ada perkataan itu seperti itu kan seperti kutuk yang dikatakan terus orang menghakimi. Kamu ini kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada korban-korban yang saya kayak katakan tadi, kita berdoa, diberi hikmat. Saat ini banyak penemuan seperti psikiater, hipnoterapi yang bisa mengurangi atau menghilangkan trauma-trauma akibat kejadian buruk yang dialami waktu kecil. Yang seperti kita lihat berita itu ya, kebanyakan orang yang pernah disodomi orang itu juga akan mengalami seperti itu. Tapi ada juga yang tidak. Karena apa? Ada penanganan yang baik dalam diri mereka atau oleh orang profesional. Karena apa? Karena kita harus terima kenyataan. Itu tuh kekejian di mata Tuhan. Itu tuh dosa di mata Tuhan. Dan kalau kita mengaku kita percaya Tuhan Yesus, itu perkataan Tuhan sendiri mengatakan keji. Kita harus terima itu. Dan kalau ada sesuatu di diri kita harus mengingatkan diri kita. Kita tahu siapa diri kita. Segala kutuk-kutuk dari orang itu yang memang berniat jahat kepada kita, kita patahkan. Kita lebih lebih percaya Tuhan kita itu adalah orang pilihan Tuhan. Kita dilahirkan di dunia ini itu sudah dipilih sama Tuhan. Apapun, dimanapun, siapa kita harus ingatkan diri kita. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri yang harus kita terima. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, itu satu paket. Karena saya juga pernah lihat ya, ada selebritis di negara ini ya, yang dulu juga pernah ada keluar berita ada kelakuan menyimpang tapi sadar kayak gitu. Akhirnya dimenangkan Tuhan Yesus kayak gitu. Ada beberapa yang saya lihat ada yang melakukan kesaksian. Itu harus dijaga orang-orang Kristen. Agar apa? Agar mereka perlu lingkungan yang mendukung, bukan lingkungan yang menghakimi. Seperti itu. Andai kata, Tuhan berkata, andai kata dahulu di Sodom
Mujizat itu terjadi di Sodom, bukan terjadi pada kamu. Sodom itu tidak akan dihancurkan Tuhan. Karena apa? Abraham sudah berdoa, Anda kata ada 10 orang yang benar di mata Tuhan. Selamatkan Tuhan, ya. Kalau ada 10 aku selamatkan, Tuhan sendiri yang bilang. Tapi tidak ada. Makanya Tuhan hancurkan. Karena Tuhan melihat dengan mata sendiri, bahkan mengalami. Rumahnya Lot itu mau digeruduk. Amin ya. Ini kiranya benar-benar menguatkan kita. Kita harus terima. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita terima satu paket semua ajaran Tuhan Yesus. Kita tidak bisa pilih-pilih. Seperti itu ya. Kiranya hikmat-hikmat itu diberikan kepada kita ya. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan, kita minta pertolongan pendeta. Kalau pendetanya punya kemampuan untuk mendoakan ya, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, minta bantuan profesional ya. Karena kita harus terima kenyataan ya. Kita harus bahwa itu tuh tidak benar di mata Tuhan. Itu dosa. Tuhan yang mengatakan sendiri. Kalau kita percaya Tuhan, itu harus satu paket dengan itu. Kita akan ini ya, benar-benar menguatkan hati kita ya. Tentang ayat firman ini, benar-benar kita harus berjuang untuk anak-anak kita itu mengenal Tuhan. Sehingga saat Tuhan melakukan sesuatu, ada orang-orang benar di segala kota di dunia ini. Sehingga ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Ada orang-orang seperti Abraham, dari saat melakukan sesuatu ada orang yang nego kepada Tuhan. Tuhan, Anda kata ada 50, 45, 40, 30, sampai akhirnya 10. Karena gak ada, akhirnya ya dihancurkan sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus di perjanjian baru, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai sekarang. Itu kata Tuhan sendiri. Ini ya satu kata yang harus kita ini juga, yang kita harus katakan berulang-ulang kepada kita. Untuk siapapun nantinya yang dipilih Tuhan. Barang siapa, perkataan Tuhan sendiri, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Amin, perkataan Tuhan sendiri. Jadi bila siapapun nantinya yang diutus Tuhan, diterima oleh orang, diberkatilah orang-orang tersebut. Tapi bila ditolak orang, jangan khawatir, karena Tuhan yang punya bumi dunia ini yang ditolak. Amin ya. Kiranya ini menguatkan kita semua. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin ya.
Allah sumber kemenangan kita. Amin. Terima kasih Yesus untuk perkataanmu hari ini. Terima kasih Yesus untuk setiap hal, mujizatmu, perkenananmu, pertolonganmu, keselamatan yang telah kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk setiap hal yang kau lakukan dalam hidup kami, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya setiap perkataanmu ini Tuhan masuk dalam jiwa roh hati kami, bertumbuh berakar, berbuah lebat, menjadi berkat surgawi, berkat duniawi bagi kami Tuhan. Memberkati kami dan orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang kau mau Tuhan. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Tidak bosan-bosan kami katakan terima kasih karena kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Terima kasih untuk perkenananmu dan pernyataanmu yang benar-benar nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.